Apakah kamu berpikir bahwa Warren Buffett melakukan diversifikasi saham, sehingga dia menjadi sangat kaya raya? Bagi saya, melakukan diversifikasi ibarat kita menaruh telur kita di banyak keranjang. Namun karena terlalu banyak keranjang membuat kita sulit berfokus menjaga keranjang. Sehingga mungkin saja keranjang kita sudah rusak atau bocor yang menyebabkan telur kita menjadi jatuh. Kenapa kita tidak memilih hanya satu atau dua keranjang terbaik? Taruh semua telur kita di sana, lalu kita dapat menjaga dan memperhatikan keranjang kita dengan lebih baik. Jika kita melihat jumlah saham dari Warren Buffett yang berjumlah hampir 50 emiten, dan kekayaannya yang mencapai ratusan miliar dolar, lebih dari 70% portofolio Warren Buffett hanya terkonsentrasi pada 4 saham saja, yaitu saham Apple, Coca-Cola, Bank of America, dan Chevron. Atau saham dari Tuan Maha Besar Bill Gates yang berjumlah lebih dari 10 emiten, 70% portofolionya hanya terdapat di 3 saham saja. Orang kaya seperti mereka memilih untuk tidak diversifikasi. Bagaimana dengan saya? Kenapa saya anti diversifikasi? 1. Karena saya tahu apa yang saya beli. Jika Anda menonton video-video saya yang lama, maka Anda akan tahu kalau saya hanya punya 4 saham dalam 4 sektor berbeda, yang saya benar-benar paham kenapa saya membelinya. Saya tidak akan pernah membeli saham hanya karena bacotan para tukang pom-pom tidak jelas, apalagi ilmu astrologi, biologi, sosiologi, dan bandarmologi. Tahu apa yang saya beli membuat saya tidak bisa lagi memilih yang lain, ibarat cinta, jika saya sudah menemukan dia yang terbaik, mengapa saya harus mencari lagi yang lain? Tapi sekali lagi, mengenal saham yang Anda beli tidak cukup dari laporan keuangan. Karena apa yang ada di selembar kertas laporan keuangan, bisa jadi tidak seindah realita perusahaan. 2. Karena saya ingin untung lebih banyak. Per hari ini dari keempat saham saya, semua berada dalam posisi hijau. Bahkan baru di awal tahun, isi portofolio saya sementara floating profit sekitar 13%, cukup jauh meninggalkan IHSG yang bahkan sedang dalam posisi minus 0,10% sejak awal tahun. Tentu ini terjadi karena saya tidak melakukan diversifikasi. Banyak YouTuber saham yang dengan bangga menunjukkan isi portofolio mereka yang berisi 10 atau bahkan 20 saham. Tentu tidaklah salah, karena masing-masing orang punya profil risiko berbeda. Namun diversifikasi yang terlalu lebar benar-benar membuat keuntungan menjadi tidak maksimal. Pak Lo Keng Hong sendiri pernah mengatakan bahwa jika kamu menemukan Harley Davidson seharga sepeda, maka dorong saja semua uangmu untuk membelinya. Dan alasan ketiga kenapa saya anti diversifikasi adalah, karena uang saya sedikit. Saya rasa ini bukan cuma fakta tapi juga tragedi yang sering kita alami. Untuk membeli satu lot saham BCA saja butuh uang 800 ribuan. Itulah mengapa saya memilih untuk tidak diversifikasi, yaitu karena tidak punya uang yang cukup untuk membeli banyak saham. Namun jika sudah punya banyak uang pun, berkonsentrasi pada 1 atau 2 saham saja justru lebih baik untuk memaksimalkan keuntungan.